adik-adik semua, salam jumpa lagi dengan saya Ibu Sri pada mata pelajaran Geografi kelas 8. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenal negara-negara ASEAN. Negara ASEAN yang pertama yaitu negara Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, untuk mengetahui identitas negara Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui keadaan alam negara Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui kondisi penduduk negara Indonesia. Yang keempat, untuk mengetahui keadaan perekonomian negara Indonesia. Yang kelima, untuk mengetahui keadaan sumber daya alam di negara Indonesia. Dan yang keenam, untuk mengetahui kerjasama yang dilakukan oleh negara Indonesia. Ya, yang pertama mengenai identitas negara Indonesia. Identitas negara Indonesia kalian bisa lihat pada lampiran berikut ini. Keadaan alam negara Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Data dari Badan Informasi Geospasial atau BIG pada peta negara Kesatuan Republik Indonesia menunjukkan bahwa jumlah pulau di Indonesia mencapai 13.466, luas daratan 1.922.570 km persegi dan luas perairan 3.257.483 km persegi. Letak dan batas negara Indonesia. Letak astronomis. Letak astronomis yaitu letak suatu wilayah atau negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis negara Indonesia terletak pada titik 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Letak geografis. Letak geografis negara Indonesia terletak di antara persilangan dua benua dan dua samudra. Dua benua tersebut adalah benua Asia dan benua Australia. Dan dua samudra tersebut yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geologis. Secara geologis, Indonesia merupakan daerah pertemuan antara dua deretan pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Selain itu, Indonesia juga merupakan pertemuan antara lempeng Asia, Indo-Australia, dan lempeng dasar Samudra Pasifik. Akibatnya, Indonesia dikelompokkan sebagai daerah yang labil, memiliki banyak gunung berapi dan sering terjadi gempa bumi, baik gempa bumi tektonik maupun gempa bumi vulkanik. Batas-batas negara Indonesia. Batas timur berbatasan dengan Papua Nugini. Batas barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan India. Batas utara berbatasan dengan Malaysia Timur, perairan Singapura, perairan Filipina, dan Selat Malaka. Batas selatan berbatasan dengan negara Timor Leste dan Samudra Hindia. Yang kedua, iklim. Berdasarkan posisi negara Indonesia yang terletak di antara dua garis balik, yaitu 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan,
Indonesia mengalami iklim tropis, di mana Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim penghujan yang terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan Maret, dan musim kemarau yang terjadi pada bulan April sampai bulan September. Selain itu, dilihat dari bentuk negara Indonesia, yaitu berbentuk kepulauan, maka Indonesia juga mengalami iklim laut. Yang ketiga, bentang alam. Negara Indonesia memiliki beraneka ragam bentuk permukaan bumi, antara lain yang pertama, pegunungan. Pegunungan Indonesia memiliki dua deret pegunungan besar, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Sirkum Pasifik melalui Pulau Sulawesi, Maluku, Irian, dan Halmahera. Sirkum Mediterania yang meliputi dua jalur atau dua busur, yaitu busur dalam yang bersifat vulkanis dan busur luar yang bersifat non-vulkanis. Busur dalam melalui Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Solor, Alor, Weter, Damar, Nila, Serua, Manuk, Kepulauan Banda, dan berakhir di Pulau Ambon. Adapun busur luar melalui Pulau Simeulue, Pulau Nias, Pulau Batu, Pulau Mentawai, Pulau Enggano, tenggelamnya di sebelah selatan Pulau Jawa, kemudian Pulau Sawu, Pulau Roti, Pulau Timor, Kepulauan Leti, Sermata, Kepulauan Barbar, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Batabula, Kepulauan Laut Seram, Manipa, Baru, dan pulau-pulau kecil lainnya. Kepulauan Maluku merupakan daerah yang labil karena merupakan pertemuan dua sirkum tersebut, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Puncak tertinggi dari keseluruhan relief di Indonesia ada di Puncak Kartens yang ada di Gunung Jayabwijaya di Papua dengan ketinggian 4.484 meter dari permukaan laut. Yang kedua, dataran tinggi. Beberapa dataran tinggi di Indonesia yang terkenal antara lain Dataran Tinggi Dieng, Dataran Tinggi Magelang, Malang, dan Dataran Tinggi Bandung. Dataran tinggi ini sering disebut sebagai plato. Yang ketiga, dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian permukaan bumi yang tanahnya hampir rata dengan ketinggian 0 sampai 200 meter dari permukaan laut. Dataran rendah juga banyak dijumpai di daerah aliran sungai. Contoh dataran rendah di Indonesia adalah dataran rendah di Sumatera bagian timur dan Jawa Barat di bagian utara. Yang keempat, keadaan perairan. Perairan merupakan bagian terbesar dari luas wilayah Indonesia yang meliputi laut, sungai, danau, dan air tanah. Laut Indonesia kaya dengan berbagai jenis ikan dan hasil laut lainnya. Beberapa sungai di pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan dapat dilayari dengan alat transportasi seperti perahu, speedboat, dan kapal. Contohnya yaitu di Sungai Musi di Sumatera dan Sungai Barito di Kalimantan. Danau di Indonesia pada umumnya menjadi tempat penampungan air. Selain itu, digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik, tempat rekreasi, irigasi, dan perikanan darat. Berikut adalah 10 danau
pulau terbesar di Indonesia. Ketiga, penduduk. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 adalah 255,7 juta jiwa. Pada tahun 2015 ini, rata-rata tingkat kepadatannya mencapai 475 jiwa per kilometer persegi, dengan tingkat pertumbuhan min 0,1% per tahun. Penurunan ini tidak terlepas dari suksesnya program keluarga berencana atau KB yang dicanangkan oleh pemerintah. Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, disusul Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Kepadatan yang tidak merata, penyebaran yang timpang, komposisi penduduk yang sebagian besar berusia muda, terbatasnya lapangan pekerjaan, kurangnya penguasaan teknologi, dan jumlah penduduk yang besar menjadi masalah di Indonesia. Lapangan kerja yang dianggap semakin sedikit dan tingkat persaingan yang tinggi mengakibatkan banyak dari penduduk Indonesia yang mengadu nasib ke negara-negara lain seperti Malaysia, kawasan Timur Tengah, Korea, dan Singapura. Etnis Jawa merupakan suku bangsa dengan penduduk paling banyak, kurang lebih ada 45% di Indonesia. Hampir di setiap pulau ditemukan orang-orang keturunan Jawa. Berikutnya adalah suku Sunda, yaitu 8%, suku Madura 7%, dan sisanya suku bangsa lain. Dalam berinteraksi, rakyat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Bahasa keseharian setiap suku bangsa menggunakan bahasa sukunya masing-masing atau bahasa ibu. Agama terbesar yang dianut oleh masyarakat Indonesia yaitu agama Islam. Yang berikut keadaan perekonomian negara Indonesia. Laporan perkembangan ekonomi dunia dari International Monetary Fund atau IMF menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4% pada tahun 2013. Pertumbuhan ini mengalami fluktuasi setiap tahun karena faktor ekonomi dunia atau karena sensitifnya respon pasar atas kebijakan ekonomi. Ekspor utama Indonesia mengandalkan sektor minyak dan gas, serta hasil sumber daya alam berupa bahan-bahan mentah, seperti hasil hutan, tekstil, serta hasil pertanian dan perikanan. Yang berikut sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia terutama berupa hasil tambang, pertanian, dan bahan baku industri. Kalian bisa lihat hasil sumber daya alam dari 34 provinsi di Indonesia pada lampiran berikut ini.
Indonesia melakukan kerjasama dengan negara lain dalam 3 bentuk. Yang pertama, bilateral. Kerjasama bilateral yaitu kerjasama dengan satu negara lain, pada umumnya menitik beratkan pada sektor ekonomi berupa ekspor dan impor. Contohnya, Indonesia mengekspor hasil hutan seperti kayu dan bahan-bahan tambang ke negara Jepang. Sementara Jepang mengekspor barang-barang elektronik dan otomotif ke negara Indonesia. Yang kedua, kerjasama regional, yaitu kerjasama dalam satu kawasan. Contohnya, Indonesia tergabung dalam keanggotaan ASEAN. Kerjasama Indonesia dalam ASEAN meliputi berbagai bidang, sesuai latar belakang ketika 5 negara menyatakan untuk membentuk organisasi ASEAN, seperti bidang ekonomi, budaya, pertahanan, dan sosial. Yang ketiga, kerjasama internasional, yaitu dilakukan secara internasional dengan negara-negara lain. Contohnya, negara Indonesia tergabung dalam organisasi OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. Kemudian Indonesia masuk dalam organisasi Gerakan Non-Blok, dan yang terakhir Indonesia bergabung pada organisasi PBB, yaitu Persatuan Bangsa-Bangsa. Baik adik-adikku sekalian, sampai di sini materi tentang mengenal negara-negara ASEAN, yaitu negara Indonesia. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Terima kasih.